Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayati khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaman 34 di tengah lah. Wa qala sallallahu di tengah ke bawah sedikit. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah. Bermula ciri-ciri orang yang mencintai Allah yaitu ketujuh menyebut-nyebut Allah. Hubbu dzikrillah, suka menyebut-nyebut Allah. Wa alamatu bughdillahi, dan ciri kada ketujuh lawan Tuhan atau marah lawan Allah, maka cirinya bughdhu dzikrillahi azza wa jalla. Bughdhu dzikrillahi azza wa jalla, marah. Maksud marah di sini kada suka berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Jadi ciri cinta sering menyebut, sering memandir itu ciri cinta narannya. Amun kada tahu-tahu itu biasanya kada ada rasa cinta. Rawahu al-Baihaqi an Anasin bin Malik. Qala al-Manawi Yarsidin alamatu hubbillah li 'abdihi hubbu 'abdihi li dzikrih. Imam Manawi memadahakan ciri alamatu hubbillah li 'abdihi, ciri Allah mencintai hambanya, maka hambanya suka menyebut-nyebut Allah. Jadi ciri bahwa Allah mencintai seseorang, maka orang tersebut suka menyebut-nyebut Allah. Jadi papalingannya aja kita. Ini ciri kita ketujuh lawan Allah, kita ketujuh menyebut-nyebut sidin. Nah, papalingannya pulang, kalau ciri Allah suka lawan kita adalah kita ketujuh muntung kita menyebut-nyebut lawan sidin. Berarti pemahamannya bila kita rancak menyebut sidin, ciri bahwa Allah sebenarnya cinta lawan kita. Itu yang sesungguhnya tuh. Sebab yang mengulahakan muntung berzikir ini Allah. Nah, kalau Allah ketujuh lawan seseorang, dijadikanlah mulut kita tadi ketujuh berzikir. Itu ujar Imam Al-Manawi. Li'annahu, karena sesungguhnya idza ahabba 'abdan zakarahu. Apabila Allah ahabbatun, situ ada huwa, kembali kepada Allah, mencintai oleh Allah abdan akan seorang hamba, zakarahu. Nah, kapnya batasdid, zakarahu, Allah menjadikan mulutnya menyebut-nyebutnya, zakarahu. Wa idza zakarahu, apabila orang tadi pulang sudah berzikir lawan Tuhan, lawan Allah, habbaba ilaihi, Allah jadikan inya kekasihnya. Nah, itu. Habbaba ilaihi dzikrahu, Allah jadikan orang tadi ketujuh menyebut-nyebut Allah. Habbaba ilaihi dzikrahu, Allah jadikan hatinya suka. Habbaba tuh apa yang dijadikan suka, ilaihi kepada orang tadi, dzikrahu menyebut-nyebut Allah. Nah, wa aqsuhu, dan papalingannya kayak itu. Kalau Allah kada ketujuh lawan seseorang, maka dijadikannya hati orang tadi putus lawan Tuhan, kada ada sinyal. Imbah itu pulang muntung tadi pulang kada ketujuh menyebut-nyebut nama Allah. Arti putus kada ada sinyal, cirinya pusang. Nah, itu aja. Itu jar guru Sumpul Bahari lah.
ciri orang tadi putus sinyalnya dengan Allah pusang. Kadada ketenangan. Karena Quran sudah memadahkan orang yang sinyalnya sampai ke Allah itu tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'anillahi ta'ala. Jadi Nabi kita bersabda, ini jasidin ada datang dari Allah Ta'ala, ana ma'abdi. Jadi Allah Ta'ala ana ma'abdi ay bi ilmi, maksudnya aku jar Allah bersama hambaku, maksudnya selalu mengetahui lah, bi ilmi selalu mengetahui, jangan dianggap kayak duduk betatain kayak itu. Idza dzakarani, apabila inya menyebut lawan aku, jar Tuhan. Jadi aku selalu bersama Allah itu maksudnya selalu memperhatikan, mengetahui dengan pengetahuan yang khusus. Idza dzakarani, apabila inya tadi berzikir lawan aku, menyebut-nyebut aku. Wa fi riwayatin ma dzakarani. Nah, itu riwayat yang lain. Itu kalau bisa diartikan ya itu Bapak. Wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak karena aku oleh dua bibirnya. Jadi Allah Ta'ala memperhatikan kepada seseorang dengan perhatian yang khusus. Bila taharrakat bi syafatahu, apabila bergerak karena aku dua bibirnya. Artinya muntungnya tuh makrumut kita membaca la ilaha illallah kah? Nah, tapi membacanya bi karena aku. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughil Maram akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan wal mu'allaqu ma hudifa min awali isnadihi. Qala Al-Hakim hadza wa ma asbahahu min al-ahadits fi dzikrin an yaqdatin la an ghaflatin. Nah, jadi zikirnya di sini maksudnya zikir yang mengandung ingat, sadar. Ada zikir yang kada ingat ya, kalau muntung aja la ilaha illallah. Nah, tapi hatinya tadi pagat sinyalnya dari Tuhan. Li'anna dzalika huwa haqiqatul dzikri. Jadi ujar ulama-ulama yang di bawah ini tadi madahkan sidin hakikat zikir itu ya yang sebenarnya ingat tadi. Sedangkan muntung tadi hanya ipik depan dari hati yang ingat lawan Tuhan. Nah, itu asik menyadari bahwa yang ada nih kebaikan Allah, lalu takal warai di muntung la ilaha illallah aja. Nah, kalau yang di hatinya lupa, muntung menyambat la ilaha illallah, itu bisa aja karena rutinitas. Jadi li'anna dzalika, karena sesungguhnya ingat yang sampai sinyalnya ke Tuhan, huwa haqiqatul dzikri, itu yang disebut hakikat zikir. Fayakunu bihaitsu la yabqa alaihi ma dzikrih fi dzalikal waqti dzikru nafsihi. Nah, maka waktu orang ingat lawan Tuhan, nya lupa lawan dirinya. Itu maksudnya. Wala dzikru makhluqin, kada juga nya ingat lawan yang lain dari Allah Ta'ala. Itu asal orang tadi hatinya sinyalnya sampai ke Tuhan. Lah, dirinya pun kada dilihatinya dan makhluk yang lain pun kada dilihatinya, maksudnya kada ada di ruang sadarnya tuh. Nah, yang ada hanya kan semata-mata kebaikan Allah. Nah, fadzalika dzikru huwa as-shafi. Nah, itulah yang disebut zikir yang shafi, yang bersih. Li'annahu qalbun wahidun. Nah, jadi hati ini tuh satu aja isinya sebenarnya. Kalaunya sudah tak isi lawan dirinya sendiri, kada ada tempat untuk Allah. Kalau sudah tak isi untuk makhluk, kada ada tempat untuk Allah Ta'ala. Fa idza syagala bi syai'in zahala amma siwa. Apabila hati itu sudah sibuk dengan sesuatu, zahala amma siwa, makanya kada sibuk lawan yang lain. Jadi hati ini nang kaya rongga yang isinya kawa diisi oleh semacamnya. Bila sudah sibuk lawan makhluk, maka Allah pun kada ada di situ. Maka itu tuh. Bila sibuk dengan Allah, makhluk kada ada di situ. Wa hadza mawjudun fil makhluqat law anna rajulan dakhala ala malik. Nah, ini pun jadi wa hadza mawjudun. Arti mawjud di sini asalnya makna ada, maksudnya terjadi. Di mana terjadi? Fil makhluqat, dalam keadaan apa di masyarakat kita ini terjadi. Law anna rajulan dakhala ala malik fid dunya. Seandainya ada seorang laki-laki menghadap raja di dunia ini, nah presiden misalnya, la akhadahu
maka biasanya si laki-laki tadi la akhadhahu min haibatihi. Nah, la akhadhahu min haibatihi ma la yadhkuru fi dzalikal waqti ghairu. Nah, seandainya laki-laki tadi menghadap lawan presiden tapi model kayak kada menghormat, kada rasa haibah ya kita, kada rasa segan, rasa biasa-biasa, bahkan pina mata muha pina pulingau-pulingau ka lain tuh misalnya, kada memperhatikan lawan si raja presiden tadi, model kayak kada konsentrasi kepada presiden. Nah, maka la akhadhahu, niscaya si Malik tadi, si raja tadi sarik lawan yang laki-laki ini. Kisah menghadap presiden tapi mata kada cangang ke presiden. Model kayak kada mahirani, kada hiran-hiran. Nah, itu urusan yang di dunia tuh presiden. Kalau kita menghadap misalnya kepada presiden, tentu ada adab-adabnya. Kada kawa sembarang. Nah, kayak itu julah kita pakai Pak bi malikil muluk. Kayak apalah, maka apakan lagi jadi namun kita menghadap kepada raja segala raja, yaitu Allah. Maka mun kita misalnya bahari, pangling kisah bahari lah, yang zaman yang kerajaan tuh. Misalnya kerajaan yang Kubalaikan bahari, kerajaan yang bubuhan yang kaisarkan. Nah, bahari-bahari itu zaman Mingsi, Tongsi yang kisah bahari itu. Bila ada yang menghadap raja-raja bubuhan yang kaisar Cina tuh, bila kada badap langsung panggil gulup kan. Itu bagi kisah bahari ya kalau yang zaman yang Mongolia bahari itu. Nah, bilanya kesalah-salah, bila kada badap pagetnya gulunya. Sebab kada badap menghadap raja, itu kisah bahari itu. Nah, pakai Pak Jasidin bagaimana bimalikil muluk. Nah, lawan raja yang sebenar-benarnya raja, yaitu Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi ta'ala, bermula menyebut Allah baik di hatinya maupun di mulutnya, bil ghadati, baisukan, wal asyi kamarian. Besukan kamarian ya kita. Besukan itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, besukan darannya, terserah aja pilih waktunya. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam kamarian darannya. Nah, menyebut Allah baik dengan hati dan dengan mulutnya, besukan bil ghadati wal asyi kamarian, itu afdalu min darbis suyufi, lebih afdal daripada berperang, daripada memukulkan pedang fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, wafil Ihya, dalam kitab Ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, dzikrillah azza wa jalla bil ghadati wal asyi afdalu min hatmis suyub fi sabilillah. Nah, ini yang kita dalam kitab tuh Syiarus Salikin ya, kalau itu kan sarah Ihya Ulumuddin itu. Jadi di dalam kitab Ihya angka itu juga maksudnya sama. Wa min i'ta'il mal suhan, bahkan lebih afdal daripada kita bersedekah yang barang itu kita sayangi benar. Suhan naranya sayang benar lawan barang itu kita beriakan, kan abdul benar nih, luar biasa benar, sayang benar pian misalnya lawan sesuatu itu dijulung ke orang, itu pahalanya ganal benar, ganal lagi zikrullah ini, tapi zikrullah yang sudah jadi wiritan, yang bil ghadati wal asyi, pagi dan sore. Makanya kita nih misalnya kan besukan baca ratib, kamarian baca ratib, itu termasuk zikrullah. Nah, tapi jangan kada ingat memasang ikhlas gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, itu kan rancak kita mendengar afdalu dzikri, seabdal dzikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah ini paling afdal. Sampai-sampai dipadahkan man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya Allah, sampai-sampai Nabi ucap nang kayak itu, barang siapa akhir mulutnya la ilaha illallah masuk surga, kada berhisab tuh langsung gitu. Nah, itu kadada ucapannya man qala subhanallah dakhalal jannah, kada kok, berarti menandakan ini bahwa la ilaha illallah itu kalimat yang paling afdal kayak itu. Wa fi riwayatid Dailamin Anas, zikrullah syifaul qulub, bermula menyebut Allah itu, ingat lawan Tuhan itu di hati maupun di mulut, syifaul qulub, menyembuhkan hati, ai min amradiha, dari penyakit-penyakit hati, ai wa huwa dawaun laha, yaitu mengobati penyakit hati, mimma yalhaquha min dzulmatid dzunubi wal ghaplati. Nah, bahkan bisa menyembuhkan hati yang sering kada ingat lawan Tuhan. Nah, itu yang lupa aja kita. Jadi sebenarnya kayak inilah ujar ulama tasawuf, orang yang berpenyakit hati itu sebabnya karena lupa lawan Tuhan.
karancakan lupa, lalu penyakit itu berdiam di hati kita, ma'akar. Karena karancakan lupa, karancakan kada ingat. Nah, misal menganggap diri rasa kawa, rasa mampu, itu berarti waktu itu kada ingat lawan Tuhan. Nah, amun karancakan rasa saurangnya yang kawa, rasa saurang yang mampu dan bisa, rancak nang kaya itu kena timbul di hati ini rasa berisi kebaikan kan. Rasa berisi kebaikan itu sudah penyakit yang disebut ujub. Cakanya kita tuh kadada berisi perasaan yang salah, yaitu rasa kawa tadi kan salah tuh, rasa yang salah. Parasa kita tuh kita kada kawa ini karena ditolongi aja. Jadi sebenarnya kawa ini kawa karena ditolongi, kada mungkin timbul ujub. Nah, jadi kada mungkin timbul penyakit. Nah, kita menyadari bahwa kita selalu ditolongi Allah waktu sembahyang, waktu berjalan, waktu berduduk, itu ingat lawan Tuhan narnya. Nah, selama ingat lawan Tuhan nang kaya itu, perasaan nang kaya itu, kesadaran nang kaya itu, kada mau timbul penyakit hati yang disebut ujub tadi. Sebab di hati waktu itu dalam keadaan terang di kita, ada nurnya. Sedangkan penyakit ini timbulnya di kadab. Nah, timbulnya di kadab, itu maksudnya di antara contohnya tuh. Amun kadab hati, maksudnya kada ingat lawan Tuhan nih. Bila bali lihat di rumah rasa pun saurang, bila baca ramin rasa pun saurang, melihat megondol di rasa pun saurang, misal dah. Nah, karena timbul kena di hati tadi rasa berisi kelebihan juga, karena pun saurang bang, lalu timbul bangga. Nah, bangga sudah penyakit hati juga. Cakanya kita berlihat tadi, melihat pun urangnya kita, melihat ganal rumah pun urang, melihat ganal tunjuk mengaji pun urang, melihat bini pun orang, melihat mobil banyak di halaman, beratus buah di halaman pun orang. Seluruhnya tadi yang kita lihat pun orang, maka kadada berisi perasaan rasa memiliki. Nah, maka datang di mana timbul penyakit rasa memiliki, datang di mana memang kita kada ingat waktu beli lihat tuh perasanya pun kita. Nah, itu ingat, sadar bahwa kita kada pernah memiliki salawasan, dan sadar bahwa kita kada pernah kawa salawasan, itu disebut sinyal hatinya tadi sampai kepada Allah. Maka disebutlah hatinya tadi penuh dengan nur, artinya tarang. Karena tarang, penyakit hati pun kada masuk, kada tumbuh. Nah, kada tumbuh. Maka pian bila penyakit hati ini sudah ada, sedangkan hati itu tetap gelap, kada dizikir, kada ditarangi, kada dilajari dengan ilmu sifat 20 nih. Nah, sudah kadap dilihatkan penyakit itu kada tumbuh satu aja, bertambah datangan pulang penyakit yang lain. Asal tadi ujub aja tuh, karena timbul riya, karena timbul takabur, timbul hasad, timbul ghadab, marah. Orang hasad nih pahirian, ada sekalinya harap pada seorang, timbul marah di hati. Nah, banyak lagi tuh timbul tuh, lalu hati itu jadi sarang penyakit. Padahal satu aja sebabnya, lupa lawan Tuhan. Lupa lawan Tuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Udzukurullaha dzikran khamila bi kha mu'jamah tsumma bil lam ay munkhafidha." Rendah maksudnya. Ingatlah engkau kepada Allah dalam keadaan rendah suaranya. Nah, qabla kata qila ay qala ba'du suhbi, berkata sebagian sahabat. Nah, wa ma adzikrul khamil, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan zikir yang khamil itu? Qala, lalu ujar Nabi, adzikrul khafi, zikir yang samar. Nah, jadi ada kalanya Nabi itu menyuruh sahabat berzikir benyaring, tapi ada kalanya Nabi menyuruh sahabat berzikir itu pelan-pelan atau samar. Nah, ada kalanya, jadi tergantung si kondisi dan situasi. Nah, rawahu Abdullah ibn Mubarak an Damrah bin Hubaib ay bahwa afdalu min dzikri jahratan. Nah, maka ay bahwa zikir yang samar afdalu, lebih abdal, minaz zikri, daripada zikir jahratan. Jahratan tuh yang tanyaring ya kita. Ibarat kita berzikir tuh 2-3 ikung tuh mendengar, kita berzikir nyaring nerangnya sudah. Amun yang sama segitan mendengar itu bakuriak. Itu alahan pada nyaring.
Arti nyaring itu lain dari kita yang dihiga kita mendengar seikung berdua, nyaring sudah. Arti gimit kita aja mendengar, khafi narannya. Kawan yang dihiga kadang mendengar tuh khafi, samar aja kita. Jadi kawan kita tuh melihat ya, muntung kita tuh korumut. Udah kayak burit ayam nih tuh. Tapi nya kadang mendengar apa yang kita baca. Nah, berarti samar sudah narannya. Nah, apabila kawan dihiga kita mendengar bunyi yang kita baca, sudah nyaring narannya. Amun yang sampai di luar masjid mendengar, nah itu narannya limpat nyaringnya. Nah, ini pemahamannya lah, maksudnya nih tuh, nah, maksud jahar nih tuh, nah. Jadi jangan diartikan jahar tuh yang sampai orang-orang di Kartaksana mendengar, itu alahan pada jahar lagi nih tuh. Nah, itu maksudnya. Kenapa garang abdal yang zikir yang khafi daripada yang zahar, abdal zikir yang samar daripada yang nyaring, li salamatihi min nahwi riyain. Nah, karena salamatnya zikir tadi dari penyakit riya. Nah, ini mun orang tadi kada bujur-bujur mendalami sifat 20. Amun bujur-bujur mendalami sifat 20, gimit kah nyaring kah kada masalah. Malah yang dikir yang sidin ucapkan itu memberasihi hati orang tadi. Nah, itu. Wa hadza 'inda jam'in min as-sufiyah. Nah, ini termasuk pendapat sekelompok ulama yang mereka itu termasuk bubuhan sufi, ahli sufi aja kita. Fi ghairi ibtida'is suluk. Nah, tetapi ini mun inya hendak baik gimit-gimit ini, mun orang tadi sudah tabiasa berzikir kata sudah tuh. Sudah tabiasa berzikir. Fi ghairi ibtida'is suluk, bukan di permulaan suluk. Amun kita hanyaran nih bagus nyaring kan. Hanyaran. Arti hanyaran tuh kita tuh kada tapi katuju benar berzikir sebenarnya. Artinya hanyaran aja. Sebab bilanya kada katuju berzikir, artinya belum hobi benar tuh berzikir. Dibawa bagimit bisa teguring tuh. Karena bukan hobi kita belum. Maka dinyaringi supaya apa? Supaya kada teguring, timbul semangat. Nah, itu mun bagi yang pamulaan. Amun sudah orang yang asik tuh bagus bagimit. Nah, itu di sini pada hakam inilah di ujar sidin yang banyak yang bagimit ini fi ghairi ibtida'is suluk, pada bukan orang yang di permulaan. Nah, amma fil ibtida, adapun orang yang hanyar memulai beribadah, hanyar bisa, hanyar handak gitu nah. Hanyar memulai handak juga beribadah. Maka padzikrul jahriyu anfa'u, zikir yang menyaring itu lebih bermanfaat bagi orang itu. Biar seorangan juga kan di rumah dinyaringi aja. Tapi jangan baku jak tadi ya kalau dinyaringi aja, sebab bila karena nyaring maka telinga kita mendengar seorang, otomatis karena kita mendengar suara kita seorang, kita tuh ada tumbuh semangat di kita. Nah, la ilaha illallah. Paling kada kita kada taguring dulu ya kalau. Tapi menghini itu antara tuh kan. Antara sudah antara taguring atau janak guringnya. Antara dua tuh aja. Nah, jadi abdalu fadzikrul zahriyu anfa'u, lebih bermanfaat bagi orang tadi. Nah, jadi kita lihat situasi kita. Kalau kita nih mungkin hanyaran aja ya, kalau ibaratnya itu hanyaran umpat berzikir, hanyaran handak, itu bagus tanyaring sedikit. Maksudnya kita mendengar, orang juga kita mendengar juga. Nah, itu. Waqat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Jersidin menyuruh ya'muru kulla insanin bima huwa al-aslah al-anfa' lahu. Nah, Imam Nawawi madahkan Nabi itu menyuruh, ada kalanya menyuruh banyaring, ada kalanya menyuruh bagimit. Kenapa garang alasannya? Karena Nabi menyuruh seseorang itu ada sama, yang mana lebih bermanfaat bagi orang itu, yang mana lebih baik bagi orang itu, itulah yang disarankan Nabi kepadanya. Nah, itu. Yang mana yang paling aslah, yang paling anfa' lahu, itu yang Nabi suruh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadi darajatan indallahi yaumil qiyamah adzzakirunallaha katsira. Bermula abdalul ibad, paling abdal, paling utama hamba-hamba Allah, derajatnya indallah di sisi Allah, yaumil kiamat, kaina hari kiamat. Kaina hari kiamat ketahuan mana paling abdal. Di dunia ini ada ketahuan lagi. Nah, di dunia ini kita memandang bungkus, bila bungkus pina bagus, casingnya pina menarik, betul bagus ya, padahal belum tentu. Dicium harum, dipandang
menggiurkan kupasai hiris sakalinya bapira. Nah, jadi kaina yang paling abdol, sebut bujur abdol tuh kaina di hari kiamat. Di situ siapa orang paling abdol di hari kiamat kaina di akhirat? Adzakirunallaha katsira, orang yang banyak berzikir lawan Tuhan. Dzakirunallah, banyak menyebut Allah, katsiran banyak kita. Ai wadzakiratu, kalau dzakirun itu kan laki-laki ya, kalau muzakkar salim. Wadzakiratu muannas salim, bebinian pun sama. Nah, walam yadhkuruhunna ma'iradatihinna taghliban lil mudzakkar 'alal muannas. Kenapa di sini Nabi kadang menyambat bibinian? Karena menyambat lelakian termasuk sudah bibinian. Nah, itu maksudnya pemahamannya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri bi isnadin sahihin. Wa ikhtalafa fi dzakirin Allah katsiran. Wa qala Imam Abu Hasan wal Al-Wahidi qala Ibnu Abbas al-muradu yadhkuruna Allah fi adbari salawat. Nah, jadi para sahabat, para ulama-ulama yang salafus saleh nih, mereka itu mengartikan yang berzikir banyak tuh berbeda-beda pendapat. Nah, yang maksud berzikir banyak tuh mengapa? Di antaranya memadahkan maksudnya yadhkurunallaha fi adbari shalawat. Orang yang berzikir lawan Tuhan, berwirid setiap sesudah 5 waktu sudah kawa dipadahkan berzikir banyak lawan Tuhan. Nah, itu pendapat pertama. Ada juga memadahkan wuduwan wa asya. Ada juga memadahkan wuduwan wa asya, orang yang berzikir pagi dan sore sudah dipadahkan banyak berzikir lawan Tuhan. Ada juga memadahkan fil madaji'i wa kullama istayqadha min naumihi. Ada juga memandangkan orang yang masih diranjang, manakala bangun dari tidur ini berzikir, masih sempat berzikir itu. Ini pun dipadahkan termasuk banyak juga. Artinya hendak guring berzikir, hendak bangun guring berzikir. Nah itu. Apalagi mau bangun hendak guring tuh kalau bisa kita tuh jangan kada ingat berzikir lah, karena siapa tahu guring kita tuh kada bangun lagi. Ya kalau guring sakalinya digara-gara kuliah bini kada bangun lagi. Nah, amun terakhir muntong kita berucap la ilaha illallah syukur bener tuh. Mau sialah kadan itu ucapan terakhirnya. Bahasa sarikan non bini ini menyumpah. Bahasa sarikan bahasa sambatan kada bagus, guring, betul kada bangun lagi. Ucapan yang pamu terakhir itu yang kada bagus. Nah, itu jadi diantara amaliyah anak guring itu banyak para ulama madahkan lah, diantaranya baca syahadat kah, istighfar kah, baca qul huwallah 3 kali kah, al-falaq sekali, anas sekali, fatihah sekali, yasin berdua selamat cegernya tuh. Kada jadi guring. Ya kada usah gini yasin ya kalau kepanjangan. Nah, qul huwallah ayat fatihah 4 yang bari fatihah 4. Fatihah 4 itu kan qul huwallah, al-falaq, anas, on fatihah. Nah, mungkin anak bangun tengah malam nih tuh, mbah sudah membaca Fatihah 4 tuh, baca bismillah 21 kali, mengkawa 1 napas. Nah, baca syahadat, baca istighfar, baca salawat. Nah, ada lagi tambahannya 33 subhanallah ya kalau panjang-panjang banyak benernya, kalau kebanyakan cuma kita ambil yang salah satunya aja. Kalau usah beberataan. Yang penting istiqomah. Pian memilih yang istighfar silahkan hendak goreng. Ada juga Allahnya di situ ya Allah, istighfar astagfirullah, ada Allah juga. Hendak memilih salawat silahkan. Hendak memilih membaca qul huwallah 3 kali atau sekali, al-falaq sekali, anas sekali, fatihah sekali silahkan. Hendak membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali silahkan. Atau hendak membaca misalnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, hanya la ilaha illallah sekali itu. Silahkan juga terserah aja mau berataan bang. Nah, bagus juga, cuma yang jelas itu yang penting istiqomahnya nih tuh. Nah, istiqomahnya nih tuh pilih yang paling handap aja kan. Paling handap. Tapi tugul karena hendak isuk baca pulang nih tuh, baca pulang. Nah, lalu setelah pian membaca nih tuh, pian hendak bangun jam berapa? Pian berucap, wahai malaikat yang menjaga bacaan ini nah, yang ku baca tadi nah, garak aku jam 2 aja pian. Nah, berucap jepin gitu, pian misalnya baca qul huwallah 3 kali. Pian berucap, oh malaikat yang menjaga qul huwallah ini kan setiap ayat itu ada malaikatnya menjaga. Jadi kita malaikat penjaga qul huwallah garak akulah jam 2. Guringai pian, ada usah mah bajam pikir gen garaknya pian terbangun terus berarti jam 2. Nah,
Sakalinya goreng pulang pian. Isuknya biar berucap 10 kali pian kan digerakan lagi. Sebab malaikat kada maunya dilustainya kancet langsung. Nah, lain Allah Ta'ala kan mau jemaah kalau malaikat enggak, karena malaikat ini orangnya disiplin. Nah, malaikat disiplin orangnya. Yang malaikat ini mau nang kayu ini dari hadapan aku berak. Jadi kada kawa. Jadi mah kayak apa caranya? Caranya, nah cari pulang malaikat bacaan yang lain. Itu caranya. Jangan kalau Allah lagi yang tadi jarain sudahnya. Jadi baca ayat kursi. Nah, malaikat penjaga ayat kursi pulang pian pandiri. Kayak itu caranya. Solusinya tuh. Jadi ada caranya. Nah, wahai baca ayat kursi sekali dulu. Bacaan itu, wahai malaikat penjaga ayat kursi, garak aku jam 2. Jam 2 bangun tuh pian. Sakalnya sama, guring pulang. Akhirnya musyawarah para malaikat. Ujar para malaikat nih orang ini ngitakanlah sudah ciri-cirinya X sudah X merah. Jangan dihirin lagi belinya anak kano, usah. Nah, mun sampai 3 kali darahnya menggarak lagi pian. Jadi tagarak pasien, tagarak bini ya kalau. Nah itu diantara cara supaya kita kawa bangun malam. Cuma ujar guru sekumpul bahari, hendak bangun malam nih itu mudah aja sebenarnya. Guring disungsungi jam 9 atau jam setengah 10 guring sudah. Niatnya supaya kawa bangun malam. Jam 1 hanya guring, hendak bangun jam 2 ada harapan. Secara hukum kemanusiaan adat tuh nah. Kita yang lain orang wali itu tak kirim sedikit bangun pulang orang tuh orang wali. Mungkin kita masih walaan ini kan ada harapan. Kecuali aja guring basungsong. Nah itu. Sambungannya pulang. Wa kullama isaqadha min naumihi sudah. Wa kullama ghada wa raha. Nah, manakalanya beisukan waktu santai-santai, waraha kamarian waktu santai-santai memenzilihi di rumahnya, inya berzikir, itu pun termasuk orang yang banyak berzikir juga. Raha itu kamarian tapi waktunya santai, kada ada gawian. Imbah asar duduk-duduk di palatar berzikir, pian andak ambil tasbih yang gonong-gonong tuh nah. Kayak bagi kaminting di palatar pian duduk situ. Nah, pakai bulang. Tidak, tapi jangan suara handap, bersupan bebulang suara handap. Nah, ya lo orang madahkan tuh orang gila aja orang marah ya kalau kada apa karena ada dalam kitab tuh lah kada bujur orang tuh berzikir lawan Tuhan kalau belum dibadahkan masyarakat orang gila. Nah apa maksudnya tuh artinya berzikir kita ini kada tahu-tahu lagi lawan orang tuh nah apabila kah kita kada begaduh lagi. Nah artinya kita menuruti sesuai peraturan kita aja sudah. Nah itu nya bisa kita tuh bila berzikir tuh mau empati pandiran orang tuh jangan kan supan jana itu termasuk perhatian ke orang darahnya akhirnya aku anu aja kan orang melihat aja. Nah artinya kan masih tak pandangan makhluk. Nah itu orang-orang wali ini seandainya mereka tuh betul lanjang ada rasa buahnya itu ada sebab mereka kada pernah melihat makhluk itu ada. Seandainya betul lanjang tetap asik buahnya seandainya, tapi kan betul lanjang bang buahnya itu cuma seandainya. Nah seandainya tuh jadi orang wali itu kada ada rasa kemanusiaan tuh kada ada dicabut sudah oleh Allah Ta'ala yang ada rasa ketuhanan. Nah itu makanya ada sebagian wali Allah yang majuzub yang bila bilang ke rumah sidin yang pambulan kita lihat tuh butuh sidin benar-benar ada nang itu kada sopan-sopannya sidin orang wali ada. Nah telanjang no jadi dong bangkok butuh aku aja sudah. Ada nang kayak itu sebab mereka itu sifat basyariah kemanusiaannya dicabut oleh Tuhan diganti dengan nuraniyah. Nah itu tapi alhamdulillah mereka itu ditutupi oleh Allah Ta'ala maka kayak kita biasa juga. Jadi seandainya pulang kada makanan ya itu tetap hidup aja buahnya itu. Kada makanan, kada minuman tetap hidupnya. Kada beguringan tetap sehat aja sudah. Sebab apa? Sifat-sifat kemanusiaan sudah dicabut. Itu orang wali cuma ditutupi Tuhan pulang oleh makan kayak manusia biasa, minum, goreng. Tutupan Tuhan aja, sitir supaya kawalian mereka itu kada kelihatan. Nah, sama nang kayak para nabi, para rasul ditutupi dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah,
ada goreng, ada makan. Jawab padahal seandainya kada begoreng ada makanan nih kada apa banyak itu. Wa dzikrullahi ta'ala. Nah, ini dzikrullahi ta'ala itu khabar nih, mubtadanya al muradu itu maksud bermula yadzkurunallah fi adbari sholawat wuduwan wa asyian, zikir yang pagi dan sore, wa fil manaji'i yang diranjang, wa kullama istayqadha min naumihi wa kama ghada wa raha min manzilihi dzikrullahi ta'ala. Itu maksudnya. Han jauh khabarnya anaknya ya kula. Wa qala Mujahid la yakunu ma'adzakirin Allah katsiran hatta yadhkurallaha ta'ala qa'iman wa qaidan wa muttaji'an. Nah, Imam Mujahid padahkan orang tuh kada dipadahkan termasuk berzikir lawan Allah banyak kecualinya berzikir dengan Allah waktunya berdiri, waktunya duduk, waktunya barabat. Hanya dipadahkan berzikir yang banyak. Wa qala Atha man shalla salawatil khamsa bi huquqiha wa huwa dakhilun bi qoulihi ta'ala wadzakirina Allah katsira. Nah, alhamdulillah pulang. Barang siapa ujar Imam Atha nih, barang siapa sembahyang 5 waktu bihuquqiha menjalankan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan sunnah-sunnahnya dengan sempurna, dengan bujur. Sunnahnya digawi. Nah, artinya cakai berruku itu dibaca subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali. Kada yang asal sahaja subhanallah aja, berdiri pulang. Itidal ya kalau sujud subhanallah, sujud bangkit dari sujud itu kan sahaja ya kalau. Tapi kada bujur-bujur bihuquqiha. Nah, asal melaksanakan sunnah-sunnah sembahyang bahwa dakhilun fi qaulihi ta'ala, maka orang tersebut sudah masuk dalam firman Allah Ta'ala wadzakirina Allah katsira. Orang yang ingat lawan Allah dalam keadaan banyak ingatnya. Nah, asal sembahyang tadi sunnah-sunnahnya digawi. Nah, masuk juga sembahyang 5 waktu berjamaah misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sunnah-sunnahnya digawi. Masuk dalam wilayah orang yang ingat lawan Tuhan dalam keadaan ingatnya banyak. Wa qala berkata julang ulama nih, idza wazaba 'alal adhkaril ma'surah, apabila ada seseorang memelihara, maksud memelihara itu mengamalkan dengan rutin, wazaba narannya 'alal adhkaril ma'surah, atas zikir-zikir yang datang dari Nabi, ma'surah al musabbatati yang sudah ditetapkan timing dan jumlahnya. Waktunya ditetapkan, jumlahnya ditetapkan sudah dan datang dari Nabi. Apabila ingin membacanya, memeliharanya sabahan wa masaan, pagi dan sore. Wa fil auqat, jadi zikir yang datang dari Nabi yang sudah bertantu nih toh, kalimatnya bertantu, jumlahnya bertantu, itu ada yang pagi dan sore. Ya kalau barang siapa memelihara itu, satu artinya mengamalkan terus toh. Wa fil auqati wal ahwalil mukhtalifati, atau di waktu-waktu yang berbeda-beda, lailan wa naharan, malam dan siang. Ada juga Nabi nang kayak itu. Misalnya waktu hendak masuk jamban, ada doanya, ada zikirnya. Keluar hati jamban tu wisi. Keluar wisi ada doanya, ada bacaannya. Hendak makan ada bacaannya, imbah makan ada bacaannya dari Nabi. Melihat sesuatu pin ajaib-ajaib ada bacaannya. Hendak memakai baju ada bacaannya. Hendak keluar rumah ada bacaannya, masuk rumah ada bacaannya. Nah, itu yang ditetapkan yang datang dari Nabi walaupun berbeda-beda waktu, berbeda-beda timingnya, lailan, malam, wa naharan dan siang. Nah, wahya musabbitatun fi amalil yaumi wal lailati. Nah, amalan-amalan yang tadi itu wahya naranya musabbitatun sudah ditetapkan Nabi fi amalil yaumi wal lailati, yaitu termasuk amalan siang dan malam. Maka kenapa jawabnya? Kana minadz-dzakirin Allah katsira. Maka orang tadi mun bujur-bujur mengamalkan bila bangun guring ada bacaannya dibacanya yang datang dari Nabi nih. Hendak guring ada bacaannya, masuk WC ada bacaannya, keluar ada bacaannya, hendak makan ada bacaannya, hendak berbaju ada bacaannya, hendak keluar rumah ada bacaannya, masuk rumah ada bacaannya. Maka orang itu kana minadz-dzakirin Allah katsira. Termasuk juga orang yang berzikir banyak lawan Tuhan. Nah, padahal kada bakarinah tuh ya, artinya kada budak kayak duduk bakarinah tuh. Ayolah. Nang kayak kita keluar masjid ada bacaannya ya kalau. Masuk masjid ada bacaannya juga. Nah, kada bakarinah kayak kada budak kayak mambil tasbih duduk kada juga. Kada fi Sirajil Munir lil Ajizi. Nah, itu menurut dalam kitab Sirajil Munir oleh Imam Al-Ajizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda khairul dzikri. Nah, sepaling bagus zikir. Ini pulang nih lah. Nabi pulang memadahi khairul dzikri. Paling bagus zikir, khair yang paling bagus, az-zikrul khafiyyu, zikir yang samar. Kenapa paling bagus?
Karena ini selamat dari penyakit ya kalau tadi dari riya. Cuma zikir di sini dipadahkan, zikir yang disamar di sini dipadahkan sini wa fi riwayatin wal makhfiyu. Jadi ada riwayat lain kalimatnya makhfi. Zikir yang samar juga artinya sama aja disamarkan. Kalau khafi itu kan masdar, kalau makhfi itu maf'ul bil mim. Ai ma akhfahu adzakiru anin nas. Nah yaitu ma di sini umum lah. Kada hanya mengucap la ilaha illallah, amalan atau wiritan gitu aja tuh. Ma itu artinya wiritan. Akhfa yang menyembunyikan. Hu akan wiritan itu. Adzakiru oleh orang yang mewiritkannya. Anin nas dari manusia. Nah, jadi inya bawirit tuh manusia kada tahu, yang lain kada tahu. Bahkan bini aja kada tahu bahwa seorang tuh bawirit. Anggapan bini kita ini guring aja terus misalnya nih. Padahal kita bawirit. Fahuwa afdalu minal jahri. Maka yang kaya itu caranya lebih utama daripada jahri. Nah, jadi bila ada benaran Muhammad Jahri aja. Arti jahri itu nyaringnya kita. Nah, jelas kelihatan orang, afdal daripada yang jelas kelihatan orang, samar. Cuma dipadahkan di sini arti samar di sini bahkan malaikat pun kada tahu maksudnya. Nah, termasuk zikir yang samar tapakur. Tapakur, kita melihat gunung, ingat ciptaan Tuhan, yalah. Melihat langit, ingat itu ciptaan Tuhan. Melihat bini pindah betapih di dada imbah mandi nih, ingat lawan Tuhan. Nah, betul mewalahkan kupi bini pulang, ingat lawan Tuhan, maksudnya lawan kebaikan Tuhan tuh. Nah, ini kan masuk tapakur naranya. Malaikatnya kada tahu. Amun pian la ilaha illallah, la ilaha, malaikat tahu catatnya. Tapi kalau yang tadi kada ada catatannya, tapi ada di sisi Allah. Nah, ada di sisi Allah. Nah, sesuatu yang di sisi Allah lebih ganal pahalanya, lebih banyak daripada yang ditulis malaikat. Nah, di situ kelebihannya pulang. Di situ kelebihannya. Sesuatu yang di sisi Allah lebih ganal. Puasa tuh kan langsung Allah Ta'ala membalas. Nah, jadi kalau sesuatu yang dari Allah tuh lebih ganal. Melihat pulang misalnya orang lalu lalang di halaman rumah nih, kita duduk di palatar. Orang mengira kita ini mahayal atau maungot. Padahal kita bertafakur melihat sesuatu yang bergerak berdiam, ingat dengan yang menggerakkan dan mendiamkan. Nah, zikir nderanya. Jadi zikir yang samar yang di hati ini bisa meliwat kita berlihat, bisa melewati kita berdengar, bisa melewati kita berrasa. Mata berpikir melihatnya, cuma bila mendengar orang berpandir, ingat lawan Tuhan. Ingat lawan Tuhan. Nah, ini cara nang kaya ini hasil dari belajar dengan menghayati sifat 20. Jadi orang tuh asal bujur-bujur menghayati sifat 20, seluruhnya tadi jadi zikir lawan inya. Napa yang didengar jadi zikir lawan inya. Napa yang dilihat jadi zikir. Napa yang dirasa imbah minum contoh aja bang, selalunya lalu aja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada marasa banyu, ya kan? Marasa banyu nih, marasa batu. Marasa banyu, ingat lawan Tuhan. Kayak apa caranya? Inya menghayati sifat 20, paham caranya. Ingat, jadinya nih baru terjadi, hanya berarti ada yang menjadikan. Nah, itu diantara cara ingat dengan rasa tadi. Belum lagi yang lain-lainnya banyak mana caranya. Oh, kebaikan Allah aja. Nah, maka untung benar orang yang belajar sifat 20 asal bujur-bujur. Lah, bujur-bujur, menghayati bujur-bujur. Maka seluruh yang dilihat, didengar, dirasa jadi wasilah bagi inya ingat lawan Tuhan. Nah, selalu inya itu melihat lawan Allah Ta'ala, nang kaya siaran langsung Allah Ta'ala tuh. Tapi ini asal apa-apa menghayati lawan sifat 20. Dan dapat hidayah inayah Tuhan ya kalau nang kayak itu tuh zikirnya. Duduk di bapak dir kada apa kada. Nah, malaikat pun kada tahu. Cuma paling malaikat mengira-ngira nah, malaikat nih pasti nih bisa berzikir sako. Ujar yang seikongnya ampun nah ya. Ya kalau malaikat yang bahas-bahasan Jon ini. Yang seikongnya bisa berzikir nih. Udah hadapan aja. Menurut matanya punya ciling-ciling tuh orang merangut ya. Ujar malaikat seikongnya pulang. Nah,
ada kitab pang menyikapi malaikat tadi seandainya mendengar tuh kada peduli lawan malaikat. Jadi orang yang asik lawan Tuhan bukan hanya manusia yang kada peduli, malaikat pun kada peduli. Nah, itu orang asik lawan Tuhan. Sambungannya pulang. Wa qala sudahlah wa fi sirajil mundir wa qala sallallahu alaihi wasallam khairud dzikri addzikrul khafiyyu wa fi riwayatin wal makhfiyyu bil mim ay ma akhfahu dzakiru anin nas bahwa afdalu minal jahri wa fi ahadisa akharin. Nah, dan pada hadis-hadis yang lain ma yufidu, yaitu hadis yang memberi manfaat, yang memberikan pemahaman bahwa annal jahra afdalu, bahwasanya berzikir yang afdal, yang nyaring itu afdalu. Ada juga memedahkan hadis bahwa bila berzikir nyaring afdal, ada juga. Nah, cuma semalam itu kan tadi kan tablik kepada kondisi masing-masing. Bila inya hanyaran hendak memulai katuju berzikir, memulai jika kita membiasakan itu bagus nyaring juga. Bagus nyaring supaya apa ya tadi, supaya ada semangat ya lah. Wa jumi'a, dan dikumpul bi annal ikhfa'a afdalu haitsu khafar riya'a. Nah, apabila kita menggimiti, menyamarkan bewirid, menyamarkan zikir, kenapa afdal? Haitsu khafar riya'a, dari sisi jika takut riya. Nah, au ta'adza bihi nahwu musallin, atau merasa terganggu kena bihi dengan nyaringnya kita berzikir seumpama orang yang sembahyang. Nah, ini bagus bagi mit ya kalau. Maka wal jahru afdalu, maka bermula zikir yang menyaring itu lebih afdal memang, tetapi haitsu jika amina min dzalika, aman dari mengganggu orang sembahyang dan mengganggu apa tadi, atau kita seorang yang takutan nukubin riya. Kita nih misalnya kan belum tapi kuat hati ini kalau kopi riya, nah samar aja kita beribadah tuh. Atau misalnya kuat juga hati kita kalau batah riya bang, maksudnya riya dia aku taguk riya itu aja. Misal nih wani lawan riya ya aku belajar riya aku taguk dia. Nah artinya kan kada takutan lawan riya tuh. Tapi orang terganggu orang sembahyang. Ya, nah, jadi lebih baik bagi mit. Tapi mungkin kita nih kada takutan riya, imbatu pulang kada ada yang terganggu. Nah, kada bapak nyaring. Wa khairul ibadati akhaffuha, dan bermula sebagus-bagus ibadat akhaffuha. Nah, yang paling ringan, yang samar, yang ringan kita yang mudah. Nah, wa khairur rizqi ma yakhfi, maka bermula sepaling bagus rezeki ma yakhfi, yang cukup, rezeki yang cukup. Hendak helikopter ada cukup ya kok. Ai makana biqadril kifayati, yaitu rezeki yang sesuai dengan kecukupan kita aja. Sebab bila bakal lebihan nih pian memusangi hati juga. Pian bisa mobil banyak di mana-mana daki ya kalau. Nah, dibawa ke kamar kada kawa juga. Maka kita kada belajar ilmu iman, ilmu sabar, ilmu syukur, gurai sedikit aja mobil yang kita hanya nukar tuh bisa kepikiran sama laman tuh. Gurai sedikit saja bisa kepikiran. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Sa'adin ibni Malik wa ibni Abi Waqqas bi isnadin sahih. Nah, jadi zikir kesimpulannya. Jadi seluruh wiritan yang kita baca itu seluruhnya apabila mengandung keikhlasan disebut zikir. Tapi bila kadang mengandung keikhlasan, zikir yang kita baca tadi belum kawa dipadahkan zikir yang bujur. Nah, ikhlasnya yang penting kita cari, kita pahami. Nah, pegarang sabujur-bujur ikhlas itu kayak apa? Nah, ulama pun memadahkan ikhlas sabujur-bujur ikhlas kada pernah didapat kecuali dia bujur-bujur dulu belajar sifat 20. Hanya paham ikhlas. Arti bujur-bujur belajar tuh satu persatu dipahaminya. Dari wujud, paham, kidam, paham dulu, maka kayaknya berisi pemahaman tentang ikhlas. Nah, maka bila ikhlas itu dipasang di hatinya, baunya beribadah, napakah ibadahnya? Atau di baunya menggawi kebaikan, napakah kebaikannya? Disebut zikir naranya.
Nah, apabila zikir yang berisi ikhlas dibacanya hari-hari disebut wirid. Nah, wirid inilah yang menjadi sebab orang tadi dekat lawan Allah. Nah, jadi amaliyah yang sudah ada isinya ikhlas, yang diamalkannya hari-hari, ini yang disebut dijadikan sebab. Sebab Jepang artinya sebab mendekatkan inya lawan Tuhan. Jadi apabila kita kadada wiritan, yang wiritan tuh kada dibaca hari-hari dan yang kadada ikhlas, pemahamannya orang tadi jauh dari Tuhan. Nah, itu maksudnya pemahamannya. Makanya seluruh tarikat-tarikat ada kada zikirnya, ya kalau ada wiritannya. Nah, jadi zikir nih tuh kenapa disebut zikir? Apabila sinyalnya sampai ke Allah. Kenapa disebut wirid? Karena dibaca hari-hari. Dibaca hari-hari, mun dibaca kada hari-hari, kada ikhlas, berarti lain zikir, lain wirid. Atau misalnya kada dibaca lalu begini, itu taburirid. Mun kada dibaca lalu. Nah, cuma kita supaya bapala zikir itu atau amaliyah atau wiritan, nah jangan memilih seorang. Maksud memilih seorang tuh nukar buku ke pasar. Nah, apa judul bukunya misalnya zikir Nabi ya misalnya, nukar aja ke pasar. Nah, judulnya zikir Nabi, baca seorang, pilih seorang. Bagus padilatnya aja, catatnya. Ini bagus nih catatnya aja. Pulang padilatnya sugih. Penyugihnya pada Nabi Sulaiman ya tuh dicatatnya. Batu pulang ini amalan supaya masuk surga kada bahisab beduhul pada Nabi Muhammad. Wah, catatnya pulang. Jadi pilihnya lalu amalkannya ini kada bagus. Secara hukum umum bagus saja, Bang, ada manfaatnya. Tapi secara hukum urusan mendekatkan inya kepada Allah atau kada tuh kada ada urusannya di situ. Nah, zikir ini kita kada boleh karena nafsuan. Arti karena nafsuan tuh memilih seorang karena nafsuan sebenarnya. Zikir yang paling bagus yang barian guru kita. Karena guru kita tuh barian guru sidin. Guru sidin tuh barian guru terus ke atas. Itu yang disebut bersambung. Jadi apabila orang yang di atas kita tuh masuk ke surga, kita pun masuk ke surga. Asal kita membaca terus lah. Bila membaca terus berarti bersambung, dan yang kita kadang membaca paket benernya. Bila orang yang di atas tuh ma'rifat diberi Tuhan, kita pun asal tersambung diberi Tuhan juga ma'rifat. Nah, itu manfaat zikir yang bersambung itu. Arti bersambung ini kita baca terus, tapi sama kayak buahnya ikhlas, kita ikhlas juga. Nah, kayak itu. Itu jelas artinya sanadnya. Amun kita mengambil yang tadi zikir Nabi aja, sanadnya Antoko Sinarjaya misalnya. Nah, itu sanadnya Antoko Sinarjaya. Di mana tahu lagi kisahnya? Ya mahaya bangdarnya. Nah, musyalah tokonya tidak kada kemana-mananya, kada kemana juga kita. Paham itulah. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم